Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Andiana Rosyid selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Pindo Iji Astuti, Kartika Alena, dan Rosalia Eka Saputri akan menyampaikan materi tentang keputusan produksi dan input optimal. Materi pertama akan disampaikan oleh Rosalia. Latar belakang. Dalam lanskap bisnis yang dinamis dan kompetitif saat ini, perusahaan dihadapkan dengan tantangan kompleks dalam mengelola sumber daya mereka secara efisien untuk mencapai tujuan produksi yang optimal. Dengan menganalisis isokuan dan isokos, perusahaan dapat menentukan kombinasi input yang optimal, yaitu kombinasi yang meminimalkan biaya produksi untuk tingkat output tertentu, atau memaksimalkan output dengan anggaran biaya tertentu. Fungsi produksi isokos. Secara umum, fungsi produksi menggambarkan hubungan antara input seperti tenaga kerja dan modal, dan output yang dihasilkan. Dalam melakukan kegiatan produksinya, perusahaan dapat melakukan dengan berbagai kombinasi faktor produksi. Hubungan kombinasi input dalam sebuah proses produksi yang menghasilkan output dapat ditunjukkan oleh fungsi produksi. Fungsi perusahaan mencerminkan teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Bentuk fungsi produksi dapat bervariasi tergantung pada jenis industri dan karakteristik produk yang dihasilkan. Pengertian isokuan. Isokuan adalah formula yang menunjukkan semua kombinasi input yang berbeda. Biasanya model tenaga kerja yang dapat digunakan perusahaan untuk menghasilkan tingkat output yang sama. Dengan kata lain, setiap titik pada kurva isokuan mewakili kombinasi input yang menghasilkan kuantitas output yang sama. Pengertian isokos. Isokos adalah garis yang menunjukkan semua kombinasi input yang dapat dibeli oleh perusahaan dengan total biaya yang sama. Dengan kata lain, ini adalah garis anggaran untuk produksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh KPK. Yang B, marginal rate of technical substitution. Marginal rate adalah ukuran yang menunjukkan tingkat di mana suatu perusahaan dapat menggantikan satu input, misalnya modal, dengan input lain, misalnya tenaga kerja, sambil mempertahankan tingkat output yang sama. Dengan kata lain, MRTS mengukur berapa banyak satu input harus dikurangi untuk setiap unit tambahan input lain, sehingga output tetap konstan. Rumus matematis tingkat substitusi teknis marginal atau MRTS adalah rasio produk marginal dua input yang dapat dipertukarkan untuk mempertahankan tingkat output yang sama, seringkali dihitung sebagai rumusnya adalah MRTS LK sama dengan DK per DL atau sama dengan MPL per MPK. MRTS LK adalah tingkat substitusi teknis marginal antara tenaga kerja L dan modal K. MPL marginal product of labor, tambahan output dari tambahan satu unit tenaga kerja. MPK marginal product of kapital atau tambahan output dari tambahan unit modal. DK per DL tingkat pengurangan modal ketika tenaga kerja ditambah. Nilai MRTS adalah nilai absolut dari kemiringan isokuan pada titik tertentu. Isokuan menunjukkan semua kombinasi input yang menghasilkan tingkat output yang sama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pindo. Optimalisasi input. Optimalisasi input. Optimalisasi input adalah proses menentukan kombinasi input atau faktor produksi yang paling efisien untuk menghasilkan tertentu dengan biaya terendah atau memaksimalkan output dengan biaya tertentu. Optimalisasi input terjadi ketika perusahaan mampu mengalokasikan faktor produksi sedemikian rupa sehingga rasio tambahan output margin produk dibandingkan tambahan biaya marginal cost mencapai keseimbangan yang efisien.
Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan untuk menambah input harus menghasilkan manfaat atau output yang sepadan. Hubungan antara Hubungan antara output dan biaya produksi. Hubungan antara output dan biaya produksi. Hubungan output dan biaya ditentukan oleh perilaku biaya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pada jangka pendek, beberapa faktor produksi bersifat tetap sehingga biaya akan lebih cepat meningkat jika output terus ditambah. Sementara dalam jangka panjang, perusahaan dapat menyelesaikan seluruh faktor produksi sehingga hubungan biaya dan output cenderung lebih fleksibel. Analisis keputusan jangka pendek. Analisis keputusan produksi membantu perusahaan menentukan kombinasi input, tenaga kerja, modal, dan baku yang paling efisien untuk mencapai tingkat output tertentu. Dalam jangka pendek, sebagian input bersifat tetap sehingga perusahaan hanya dapat menyesuaikan input variabel untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Sedangkan dalam jangka panjang, semua input dapat diubah memungkinkan perusahaan mencapai efisiensi optimal melalui penyesuaian skala produksi dan teknologi. Tujuannya akhirnya adalah mencapai input optimal, yaitu ketika rasio penggantian tekstil sama dengan rasio harga input dengan biaya produksi minimum dan keuntungan maksimum tercapai. Selanjutnya sesi tanya jawab. Izin tanya dong Kak. Boleh gitu. Ya, apa? Kak, Sebutkan nama dan NPM ya. baik sebelumnya izin bertanya, saya ketika bertanggung jawab dengan NPM 16. Jika tambah output tapi modal terbatas, apa strategi terbaik berdasarkan konsep isokuan dan isokos? Boleh ulangi nggak? Boleh. Jika sebuah perusahaan ingin menambah output tetapi modal terbatas, apa strategi terbaik berdasarkan konsep isokuan dan isokos? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Gede Kelvin. Pertanyaannya, jika sebuah perusahaan ingin menambah output tetapi modal terbatas, apa strategi terbaik berdasarkan konsep isokuan dan isokos? Jawabannya, jika modal terbatas, strategi terbaik adalah menambah tenaga kerja dan mengganti sebagian penggunaan modal dengan tenaga kerja, yaitu bergerak sepanjang kurva isokuan untuk mencari kombinasi input paling efisien pada garis isokos yang sama. Apakah cukup? Oh ya, sebelumnya Maulana Adi Nugroho NPM 23610021. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara output dan biaya produksi dalam jangka pendek? Menjawab pertanyaan dari Maul, bagaimana hubungan antara output dan biaya produksi dalam jangka panjang? Dalam jangka pendek ya. Maaf. Jangka pendek. Dalam jangka pendek, saat output naik, biaya total ikut naik. Awalnya efisien, biaya per unit turun, lalu meningkat karena hasil tambahan menurun atau diminishing return. Jadi maksudnya gimana itu? Gini ya. Dalam jangka pendek, hubungan antara output dan biaya produksi adalah saat output meningkat, biaya total juga naik karena dibutuhkan lebih banyak input variabel seperti tenaga kerja. Terus biaya tetap VC tidak berubah, sedangkan biaya variabel VC meningkat seiring naiknya output. Awalnya biaya per unit biaya rata-rata turun karena efisiensi, tetapi setelah titik tertentu biaya mulai naik kembali. Udah, apakah cukup? Sudah. Oke. Baik, perkuliahan biasa cukup. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.